Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 23 ya, di bulan Mei 2024 guys. Dan kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis banget ya di 0,2% aja. Dan untuk Fear and Greed Index juga bisa dibilang stagnan ya di poin 66, masih di area greed, yang mengindikasikan bahwa para investor juga masih menunggu guys kira-kira untuk kelanjutan dari beberapa news khususnya untuk ETF spot Ethereum ini mau dibawa kemana guys, apakah akan disetujui atau akan ditolak. Oke. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini masih mempertahankan harga yang kemarin ya, meskipun ada penurunan di 0,8% dan mempertahankan harganya di 69.500-an dolar ya. Dan disusul oleh Ethereum, sentimen positif masih berefek bagus ya terhadap kenaikan harga Ethereum sehingga hari ini ada kenaikan ya di 2,5%. Dan untuk beberapa altcoin yang lain tampaknya memang tidak terlalu terpengaruh ya karena efek yang dominan ini masih di Ethereum guys. Sehingga perubahannya di sini cukup bervariasi, ada yang hijau dan ada yang merah. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin khususnya untuk time frame weekly ya. Terlihat di sini masih belum ada pergerakan yang signifikan dan kita akan nantikan guys untuk close candle di minggu ini nanti kira-kira seperti apa, apakah akan turun, dan seandainya kalau saja untuk close candlenya bisa close di harga sekitar 70.000 dolaran ke atas, maka ini bisa mengkonfirmasi untuk kelanjutan kenaikan untuk Bitcoin. Tapi jika turun kemudian bisa di bawah sekitar 66.000 dolar, maka akan ada kecenderungan untuk turun lagi guys ya, untuk retest di harga mungkin di sekitaran 61.000 atau di 60.000 ya, tepatnya di MA20 time frame weekly. Jadi kita akan nantikan bareng-bareng ya dan kita akan update lagi guys. Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan ya beberapa update khususnya untuk ETF ini guys. Seperti yang kita lansir dari bitcoin.com, diinformasikan bahwa Nasdaq ini merevisi untuk proposal ETF spot Ether ya dari manajer aset terbesar di dunia yaitu BlackRock. Jadi menyusul beberapa pengajuan 19B-4 yang diubah oleh CBOE pada hari Selasa kemarin, di mana Nasdaq telah mengajukan kembali untuk pengajuan 19B-4 untuk BlackRock, dan BlackRock sebagai manajer aset terbesar di dunia ini telah secara aktif ya bekerja untuk meluncurkan ETF spot Ethereum sejak November 2023 kemarin, dan SEC secara konsisten menunda keputusannya atas aplikasi ETF Ethereum spot BlackRock dengan penundaan terbaru yang memperpanjang tanggal keputusannya. Untuk ETF spot Ethereum yang diusulkan oleh BlackRock ini akan mengadopsi model pembuatan dan penebusan berbasis uang tunai yang digunakan oleh ETF Bitcoin Spot yang telah disetujui sebelumnya. Namun, minggu ini kemungkinan persetujuan untuk SEC untuk ETF Spot Ether dari beberapa pemohon termasuk BlackRock tampaknya telah meningkat guys. Sekitar 9 perusahaan telah mengajukan aplikasi untuk pendaftaran ETF Spot Ether termasuk BlackRock, Bitwise, Fidelity, Franklin Templeton, Galaxy dan Invesco, Grayscale, Hasdaq, VanEck dan juga ARK Invest and 21 Shares. Dengan meminta bursa seperti Nasdaq dan CBOE untuk memperbarui pengajuan mereka, maka SEC pada dasarnya meminta informasi tambahan ya, kemudian juga klarifikasi atau amandemen untuk mengatasi masalah atau kekhawatiran yang teridentifikasi. Meskipun demikian, BlackRock memiliki rekam jejak yang solid ya dengan SEC, hanya memiliki satu aplikasi ETF yang ditolak pada tahun 2014 yang kemudian disetujui setelah mengatasi kekhawatiran SEC. Dalam bentuk revisi yang telah diubah, proposal ETF saham untuk Ether BlackRock tidak lagi menyertakan penggunaan fitur staking ya. Jadi kita akan tunggu untuk update hari ini guys. Memang masih belum ada keputusan ya hari ini, dan mungkin setelah video ini rilis ya, keputusannya akan keluar untuk ETF spot Ethereum. Mungkin nanti kita akan update di Twitter guys, oke? Nah, di sini lebih lanjut ya, kalau kita lansir dari Bitcoin Systemy diinformasikan bahwa rancangan undang-undang untuk FIT 21 ini menguntungkan bagi mata uang kripto, kemudian lolos dalam pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat di Amerika Serikat guys. Jadi menurut perkembangan terbaru untuk rancangan undang-undang FIT 21 yang positif untuk mata uang kripto telah dipilih di DPR guys. Dan rancangan undang-undang yang disebut FIT 21 ini akan memberikan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi Amerika Serikat atau CFTC lebih banyak otoritas pasar spot atas aset digital yang dianggap sebagai komoditas, sementara juga menciptakan garis yurisdiksi baru untuk Komisi Sekuritas dan Bursa SEC. Perusahaan kripto dan penerbit aset digital akan memiliki kerangka kerja untuk menentukan apakah dan bagaimana aset mereka memenuhi syarat ya sebagai sekuritas di bawah
persyaratan yang ditentukan dalam rancangan undang-undang tersebut yang memungkinkan ya mereka untuk mengetahui siapa regulator utama mereka guys. Dan jalur rancangan undang-undang di Senat ini kurang jelas ya. Dan untuk White House atau Gedung Putih ini juga mengatakan pada hari Rabu pagi ya bahwa mereka menentang untuk undang-undang tersebut, tetapi Presiden Joe Biden tidak mengancam akan memveto guys. Jadi kita akan lihat nanti efeknya seperti apa ya untuk FIT21 ini guys. Oke, karena ini sangat menguntungkan ya untuk kripto. Selanjutnya di tengah hype ya untuk ETF spot Ethereum ini, ada juga ya rumor yang mengatakan bahwa untuk ETF spot Solana ini akan menjadi the next ETF spot berikutnya guys. Nah ini menarik ya. Jadi seperti yang dilansir dari harian Crypto Globe, di mana pada tanggal 22 Mei 2024 seorang investor kripto terkemuka dan trader di Fast Money CNBC yaitu si Brian Kelly menyatakan bahwa Solana ini bisa menjadi mata uang kripto berikutnya ya yang akan masuk ke dalam reksadana yang diperdagangkan di bursa ETF di Amerika Serikat. Dan prediksi Kelly ini telah memicu perdebatan sengit di antara para pakar industri dan pengamat pasar guys. Kelly ini adalah seorang analis keuangan dan tokoh televisi yang dikenal karena keahliannya ya dalam mata uang kripto dan teknologi blockchain. Dan dia adalah pendiri dari CEO BKCM LLC, sebuah perusahaan investasi yang berfokus pada mata uang digital. Dan Kelly juga sering menjadi kontributor di CNBC, di mana ia memberikan analisis dan komentar tentang pasar keuangan dengan fokus khusus pada tren mata uang kripto dan strategi investasi. Dia telah menulis ya bahwa The Bitcoin Big Bang, How Alternative Currencies Are About to Change the World, yang mengeksplorasi potensi Bitcoin dan mata uang digital lainnya untuk merevolusi industri keuangan guys. Nah menurut laporan dari Cointelegraph ya, selama acara bincang-bincang pasca pasar CNBC, Fast Money, yaitu Kelly ini mengungkapkan keyakinannya bahwa Solana mungkin menjadi mata uang kripto utama berikutnya yang akan ditampilkan dalam ETF spot, dan kita akan tunggu bareng-bareng guys ya. Namun tidak semua orang memiliki optimisme yang sama ya seperti Kelly, seperti halnya si Nate Geraci sebagai presiden The ETF Store yang membantah bahwa ETF Solana Spot tidak mungkin terjadi kecuali jika ada produk berjangka Solana yang terdaftar di Chicago Mercantile Exchange atau CME atau kerangka kerja regulasi mata uang kripto yang kuat ditetapkan oleh Kongres guys. Selain itu ada Adam Shokran ya, mitra di Cinnamhain Ventures, juga berpendapat bahwa Litecoin atau LTC ataupun Dogecoin ini akan menjadi kandidat yang lebih mungkin ya untuk ETF spot berikutnya. Tapi kalau menurut saya pribadi tampaknya XRP juga tidak mau kalah guys untuk pengajuan ETF spotnya ya, karena beberapa waktu yang lalu juga cukup ramai diperbincangkan untuk pengajuan ETF XRP guys ya. Nah lebih lanjut di sini ya, kita lansir dari Bloomberg. Analis Bloomberg memprediksi untuk penundaan ETF Solana meskipun masyarakat telah mengantisipasinya. Jadi para pengamat pasar ini telah mulai memperdebatkan ya kapan pasar dapat menyaksikan peluncuran untuk ETF Solana ini guys. Jadi si James Seyfarth, seorang analis di ETF Bloomberg, telah menyarankan jadwal potensial untuk peluncuran dana yang diperdagangkan di bursa ETF khususnya untuk Solana. Dia mengindikasikan bahwa ETF Solana mungkin akan ditunda ya meskipun antisipasi yang berkembang dalam komunitas kripto menyusul diskusi baru-baru ini seputar ETF Ethereum Spot. Pakar ETF Bloomberg tersebut menjelaskan ya bahwa jadwal untuk ETF Solana dapat diperpanjang selama beberapa tahun ya, dipengaruhi oleh lingkungan regulasi di Amerika Serikat. Dan dia juga menyoroti bahwa ETF Solana mungkin menghadapi penundaan karena klasifikasinya sebagai sekuritas oleh SEC ya. Dan tidak seperti Ethereum, SEC secara eksplisit melabeli Solana sebagai sekuritas dalam tuntutan hukumnya terhadap Coinbase dan juga Kraken guys. Terlepas dari tantangan ini, Seyfarth percaya ya bahwa ETF berbasis Solana kemungkinan akan menarik lebih banyak permintaan daripada ETF altcoin lainnya guys. Dan komentar dari Seyfarth ini muncul di tengah peningkatan atau meningkatnya seruan komunitas untuk Solana ETF ini guys. Jadi ini semakin menarik ya untuk kandidat ETF spot selanjutnya guys, kalau memang seandainya untuk Ethereum ini disetujui ya. Dan karena status dari Solana ini masih bisa dibilang sekuritas ya, ini mungkin akan butuh waktu yang lama, dan saya setuju dengan pendapat si James Seyfarth ini guys. Dan juga untuk XRP spot ETF ini juga menjadi satu yang menarik. Kenapa? Karena SEC dan XRP ini kan masih berseteru ya, atau masih dalam persidangan yang membahas tentang mungkin status dari XRP itu sendiri, atau mungkin dari berbagai hal yang berhubungan dengan XRP juga guys. Jadi kalau seandainya nanti jika XRP ini diputuskan ya secara penuh bahwa XRP ini bukanlah sekuritas, maka kalau menurut saya pribadi ya, kemungkinan bukan Solana yang akan lebih dulu, tapi mungkin
mungkin akan XRP yang lebih dulu guys ya, karena melihat dari potensi dan juga komunitasnya yang cukup besar ya di dunia kripto ini. Oke, jadi kita akan tunggu nanti akhir dari drama-drama ini guys, karena ini cukup menarik, karena juga efeknya ini akan sangat signifikan terhadap kelangsungan perkriptoan saat ini guys. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan, dan seperti biasa untuk info yang lain nanti kita akan share di Twitter ya. Dan seperti yang tadi saya bilang di awal, kemungkinan nanti setelah video ini rilis, keputusan SEC tentang ETF spot Ethereum mungkin sudah rilis. Jadi nanti kita akan update di Twitter, jadi kalian mampir aja di situ. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja, kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.